Alma TV, saluran inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Alma TV, alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini. Terutama sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu beliau seorang ustadz dari Yayasan Tuhfah Al-Islam di daerah Parung. Sepak terjang beliau sudah banyak dikenal oleh kaum muslimin mengenai tentang menangani berbagai masalah-masalah sosial. Yang ini tentu sesuatu yang luar biasa karena masalah-masalah sosial adalah sesuatu yang memerlukan keberanian dan juga langkah cerdas tentunya. Nah, pemirsa Alma TV, sore ini kita akan sapa kepada beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, Ustaz, beliau Ustadz bernama Ustadz Zarkasih. Mari kita, saya akan mempersilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan beliau dan aktivitas apa yang beliau lakukan sekarang. Silakan, tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini ya saya menyapa kepada seluruh pemirsa Alma TV atas karunia dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam sebuah majelis yang insyaallah kita hari ini banyak berdiskusi, bukan hanya sebatas menyampaikan materi berkaitan hal-hal yang terjadi di negeri kita berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial. Ya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai qudwah kita dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah dan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan ya, nama saya Zarkasih. Alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai Ketua Yayasan Tuhfah Al-Islam Parung Bogor, yaitu membidangi dalam beberapa aktivitas dakwah, diantaranya pendidikan Islam berbasis adab, sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, program ini adalah saling berkaitan. Ya, lembaga pendidikan kami dengan berbasis adab diharapkan bisa melahirkan orang-orang yang punya sensitivitas sosial, sehingga ada permasalahan-permasalahan sosial mereka tidak perlu lagi dipanggil bergerak sendiri, karena ini menjadi bagian dari konsekuensi iman. Selain itu aktivitas saya yang terkhusus adalah memang banyak bersama kawan-kawan, tentunya tidak sendiri karena ini pekerjaan besar. Ya, bagaimana kita untuk mendedikasikan diri kita, karena Tuhfah itu sendiri adalah maknanya kurang lebih adalah kita berkhidmat kepada agama ini, yaitu di bidang-bidang sosial. Di antaranya ya saya mungkin di 2 tahun ke belakang juga sering turun di bencana-bencana alam, ya baik penanganan langsung korban bencana alam dan sebagainya, konseling dan sebagainya, terus juga mengingatkan pada korban-korban bencana alam agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga saya terjun di bidang pendampingan yang saat ini juga marak ya, baik di Parung, Bogor, bahkan menyeluruh di seluruh Nusantara, itu terkait dengan banyaknya korban dari hutang yang tidak terkendali atau tidak terukur karena sebab praktek ribawi atau rentenir. Dan itu pun kita jumlahnya pun sulit untuk mendeteksi berapa korban-korbannya. Artinya yang saya hari ini atau beberapa tahun ini lebih condong kepada musibah-musibah yang saya katakan ada musibah fisik ya, berupa ya kerusakan infrastruktur ya, korban jiwa, harta dan sebagainya. Ini korban fisik, orangnya berdarah-darah terlihat. Tapi ada bencana besar lain yang sifatnya ini adalah bencana non fisik,
Ya, bencana ini lebih mematikan gitu ya, jauh bukan lebih buruk ya. lebih buruk ya. Artinya kenapa saya bilang lebih mematikan, bukan hanya mematikan nyawa kita satu-satunya pada akhirnya ya dengan banyak yang bunuh diri dan sebagainya, tapi mematikan nilai-nilai kemanusiaan yang itu penting dalam sebuah kehidupan. Dan terlebih saya juga saat ini juga bersama kawan-kawan khususnya di Bogor Raya sedang bagaimana mengcounter perkembangan dari terjadinya penyakit masyarakat yang saya katakan sangat menjijikan, itu perilaku penyimpangan seksual yang kita kenal dengan LGBT. Ya. LGBT ya? Iya, betul. Itu mungkin dari beberapa yang saya dan teman-teman tentunya tidak sendiri, bagaimana kita memaksimalkan peran kita untuk mengcounter segala bentuk keburukan-keburukan yang ini adalah kewajiban sebagai seorang yang beriman. Mungkin seperti itu. Oh ya, Masya Allah ya. Jadi aktivitas antum tadi tentang bencana-bencana, mungkin bencana alam dan lain-lain gitu ya. Betul. Lalu kemudian ada juga bencana tentang bank keliling itu mungkin ya. Rentetan-rentetan itu luar biasa tuh. Memang terjadi hampir semua pelosok itu ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian yang menarik tadi tentu tentang LGBT. Ya. Nah, LGBT ini memang beberapa juga santer saya juga mendengar, mungkin kita juga mendengar, bahkan sampai masuk ke daerah-daerah yang orang tidak berpikir mana mungkin dia masuk ke situ gitu kan. Ternyata masuk ke situ gitu ya. Baik Ustadz Zarkasi, nah ngomong-ngomong, tentu ketika antum mengerjakan ini dengan segala risikonya, tentu harus berbekal motivasi tertentu ya. Ya, Oke. betul. Kira-kira motivasi untuk ini apa? Mendalaminya dan bergerak di sini apa? Ya, kita lihat alhamdulillah di negeri kita ini penggiat-penggiat sosial gitu ya dari berbagai lembaga filantropi dan sebagainya. Ini memang di beberapa tahun kebelakang ini sangat Masya Allah ya berkembang gitu ya. Muncul lembaga-lembaga kemanusiaan dan sosial baik itu yang harian, yang Jumatan dan segala macam. Ini kan kabar baik untuk kita semuanya. Ya, maka kita bagi tugas sebenarnya. Ya, kita bagi tugas teman-teman yang memang fokus pada penanganan bencana fisik, ya mereka berjalan. Tapi hari ini memang yang masih sedikit penggiatnya adalah bencana non fisik. Ya, bencana non fisik ini termasuk ya penyakit sosial ya, baik tadi rentenir yang berkembang dengan begitu bebasnya melenggang, menghancurkan ekonomi masyarakat, membuat miskin, bahkan berujung pada tidak sedikitnya kasus-kasus pemurtadan, ya menjual akidah, menjual harga diri. Efek berikutnya. Efek berikutnya, ini kan membunuh dan merusak ya sisi-sisi agama, sisi-sisi kemanusiaan dan sebagainya, tatanan kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Betul. Terlebih LGBT yang hari ini ya kita mendapatkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor itu 2019 itu sudah ada 5.000 kasus lebih. Di Bogor? Ya. Kabupaten, kota? Itu mungkin ya Bogor Raya ya kita sebutnya ya. Oh, jadi gabungan? Bogor Raya gabungan itu ya. Oh, Ya, kita analis ya. Kurang lebih angkanya di angka 5.000-an. 5.000 tuh ya? 5.000 itu artinya yang muncul ke permukaan dari Oh, deteksi ya, ada betul. pelaporan, Ya, ada betul, misalnya kasus-kasus penyakit kelamin dan sebagainya, mungkin dari situ. Ya. Ya. Lalu saya ya lihat ini sebagai sebuah ancaman yang sangat serius. Pasti. Ya, kalau dalam pandangan saya ini lebih berbahaya lagi dari letusan Semeru. Saya yakin orang-orang yang kena dampak letusan Semeru hari ini ya, yang semoga Allah memudahkan urusan mereka itu, ya mereka sadar bahwa ini adalah mereka harus kembali pada Allah. Ya, betul. Ya, jadinya ada kesadaran ketika bencana itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika bencana-bencana non fisik ini mereka ya sedikit sekali bahkan menikmati bencana itu. Ya, saya contohkan ketika ada seorang yang terkena ya penyakit ini ya. Penyakit jiwa saya katakan ya, saya LGBT, ya dia akan menikmati kehidupannya itu. Padahal dia dalam keadaan musibah, dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini bukan musibah yang lebih besar daripada musibah fisik? Ya, Betul ya, musibah terbesar. Jadi orang mengalami musibah tapi dia nggak sadar. Dia nggak sadar, dia menikmati musibah itu. Lebih parah lagi ketiga. Lebih parah lagi ya. Menikmati Dan lagi. dia menularkannya kepada orang lain. 4 berarti. Ya, lebih dari itu. Saya punya analisa ada beberapa 20 poin yang bisa dampak dari kiri kanan depan belakang dari kerusakan dari penyakit sosial. Seperti itu. Iya. Jadi motivasinya itu tadi ya. Ya, Belum tentu, banyak tadi ya. Ya, tentu memang resiko-resiko juga kita menjadi bagian dari konsekuensi dari sebuah amar ma'ruf nahi munkar itu kan menjadi satu paket ya. Ya, tentu kita akan maksimalkan bagaimana meminimalisir hal-hal yang sifatnya membuat mafsadat yang lebih besar. Ya. Nanti mungkin kita akan jelaskan bagaimana mengidentifikasi orang-orang yang terkena penyakit ini, bagaimana mungkin kasus yang kita akan Baik, Ustaz. kupas. Oke, Ustaz. Nah, ketika antum tadi aja sudah antum kasih prolog yang cukup menarik bagi kita untuk bertanya selanjutnya ya. Oke, sekarang berarti masuk langsung ke poin misalnya berikan kami
contoh-contoh konkret pengalaman kasus-kasus itu seperti apa misalnya? Ya, dulu saya berpikir sederhana tentang LGBT ini, ya. Ya, artinya kita kenal dari gestur tubuhnya, dari mereka berpakaian, ya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Dulu seperti itu, gitu ya? secara sederhana dulu saya paham seperti itu. Sama, LGBT itu kayak gini gambarannya. Betul. Dan itu banyak dipahami oleh orang. Dan ketika saya memang ingin mengenali mereka lebih dalam, bagaimana karakter mereka, di mana mereka berada, bagaimana mereka berkomunikasi di antara mereka, ya membuat rekrutmen supaya sama punya prinsip-prinsip kehidupan sama mereka, ternyata ya naudzubillah, ini di luar apa yang kita lihat dan saksikan hari ini. Ya. Oh gitu ya? Ya. Bahkan yang saya temukan itu dari 5 kasus yang langsung saya berhadapan, itu ya semua orang mungkin nggak ngeduga gitu ya. Dia berpassion gitu ya, berpenampilan sesuai dengan di mana dia ditanam, bahasa saya gitu. Oh, kayak bunglon. Kayak bunglon. Ya kalau dia ditanam di sebuah misalnya komunitas pemuda mahasiswa, maka dia akan bergaya ala mahasiswa yang perfect gitu secara penampilan, tidak menampakkan hal-hal laki-laki tidak bersifat feminisme seperti itu. Begitupun yang lesbinya juga tidak menampakkan dia memiliki ketomboyan. Ya, karena memang mereka sekarang silent dan mereka ingin mereka bagaimana supaya kehidupan mereka itu di bawah tanah, bahasanya ya, tidak terdeteksi. Bahkan saya menemukan ya naudzubillah ya, salah satu kasus yang saya temukan bersama kawan-kawan, ketika pengakuan ya dari si pelaku ini, saya sebut predator ya, dia mengatakan, ya kenapa antum berpakaian Islami gitu, bahasa dalam tanda kutip ya, memakai jubah, pakai peci, ya gini, seperti itu. Ini saya temukan. Ini tidak dalam menyudutkan pakaian-pakaian Islam ya. Tapi emang saya bicara kasus. Makanya saya sampai terperanjat itu pakai begitu. Gitu. Seperti itu. Bahkan dia yang lebih hebatnya lagi, dia kuliah di universitas yang kita kenal dengan kuat nilai-nilai keislamannya. Bahkan dia berada di 2 lembaga yang kuliah itu di 2 lembaga yang berbasis Islam. Bahkan yang lebih buruknya lagi, ketika dia bertemu dengan pasangan sesamanya itu ada di tempat ibadah janjiannya. Di salah satu sudut kota Bogor yang pusat kota Bogor. Ya, dia janjian di situ sholat Jumat bersama. Jadi bukannya satu lawan 3. Jadi yang saya temukan ini dia genetiknya menurut mereka adalah condong kepada perempuan, si laki-laki ini. Yang 3 ini ada pasangannya. Jadi sekali pasang 3 orang. Dia ketemu di salah satu tempat ibadah di situ, janjian di situ. Dan akhirnya itu mereka melakukan hubungan bejatnya. Di situ? Di sekitar situ. Oh, tapi masih radius itu? Masih sekitar situ. Nah, yang satu kita identifikasi memang dia biseksual. Artinya dia punya istri, juga punya kecenderungan suka sama sejenis. Banyak juga seperti ini, Ustaz ya? Banyak biseksual, jadi dia beristri juga, berkeluarga. Betul. Tapi ini justru jauh lebih samar lagi ya? Lebih samar lagi, sulit. Wah, iya. Sangat sulit. Sangat halus gitu ya. Yang selanjutnya juga mereka silent gitu pergerakannya. Mereka biasanya di media sosial. Dan ketika kita bisa mengakses media sosial mereka, baik WA group, FB group gitu ya, itu mereka harus punya syarat-syarat khusus. Ya, misalnya mencantumkan foto asli sebelum masuk grup. Jadi diseleksi. Nah, saya sempat mengakses bagaimana aktivitas mereka di media sosial, karena hari ini yang kita bisa deteksi adalah bagaimana kalau aktivitas mereka di kehidupan seperti kita, mereka tidak akan terlihat, biasa-biasa saja. Mereka memang ketika di kehidupan sehari-hari, mereka berusaha seperti berpura-pura gitu, apa? Betul, mereka akan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Kalau lingkungannya Islami, ya dia akan berpenampilan, ikut ya kajian pengajian, sholat 5 waktu seperti biasa, seperti itu. Kalau dia di lingkungan mahasiswa, dia akan bagaimana gaya hidup kehidupan mahasiswa. Kalau dia ada di lingkungan pesantren, maka dia akan menyesuaikan diri. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi dari paparan antum ini, sebenarnya paparan yang antum ceritakan tadi, yang saya garis bawahi bahwa pertama, dia berpenampilan bukan sebagai muslim biasa, bahkan seperti tokoh-tokoh muslim gitu ya. Betul. Kemudian juga dia aktif bahkan ya, di lembaga keislaman ya. Kemudian dia juga melakukan pertemuan di tempat ibadah. Wah, ini udah apalagi selain ini? Bahkan dia punya target, dia harus punya pasangan yang profesinya sebagai seorang dai. Oke, Ustaz, saya mau tanya nih, sini saya potong. Apakah orang seperti mereka ini
memang selalu punya misi ingin membuat lagi, mencetak lagi apa gimana? Apa natural seperti ini apa gimana nih? Iya, kita kan lihat ya bagaimana pendahulu mereka kaum Sodom itu kan ya memang awalnya kan yang saya baca itu salah satu kisahnya adalah mereka itu sebenarnya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai sisi. Ya. Laki-lakinya ganteng-ganteng, perempuannya cantik-cantik. Lalu di situ ada seorang Nabi Lut alaihissalam yang satu zaman dengan Ibrahim alaihissalam, bahkan masih dikatakan sepupunya Ibrahim alaihissalam. Artinya mereka dicukupkan kehidupan mereka. Nah, terfitnahlah mereka dengan mencoba untuk menyalurkan syahwatnya ini awalnya bercanda gitu ya. Artinya, dan itu akhirnya seluruh kaum Lut itu mayoritas itu terpapar ataupun dengan penyakit-penyakit liwat ya. Mereka bersubuh melalui dubur seperti itu ya, homoseks yang kita katakan seperti itu. Sebenarnya kan zaman ini hanya berganti saja ya, pola-polanya sama gitu ya. Ya artinya kan mereka juga bukan orang, dan perlu diketahui para pelaku ini yang saya temukan itu bukan orang-orang Puritan, bukan orang-orang pinggiran yang nggak berpendidikan. Sebagaimana kaum Lut juga kan di kalangan masyarakat pembesarnya, menengah ke atas, bahkan istrinya Lut alaihissalam pun menjadi spionase di dalam rumah Lut alaihissalam ketika mengabarkan malaikat datang kepada Lut sebagai ujian. Yang memberitahukan di situ malaikat siapa? Istrinya. Apa kurangnya Lut alaihissalam dalam mentarbiah istrinya, dalam mendidik istrinya? Sampai-sampai istri Lut terkena fitnah, mendukung dan menginformasikan tentang keberadaan malaikat yang ditampilkan secara gagah, secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Yang membocorkan di situ kan istrinya Lut alaihissalam. Artinya kalau seorang istri Nabi saja, yang kita sangat yakin Lut itu mentarbiyah, mendidik istrinya secara maksimal, ini terfitnah, ya artinya memang mereka bukan karena sebab ketidaktahuan, bukan karena kejahilan, ya, tapi karena memang ini adalah ujian ketika itu. Dan yang saya temukan itu memang bukan dari kalangan menengah ke bawah yang mereka nggak berpendidikan, ya bahkan kan yang saya tambahkan lagi di kasus yang di 2021 di akhir tahun itu adalah orang yang memang punya cukup sekali kemapanan ilmu, ya dia dikenal sebagai seorang yang memang pendidik, ya pendidik artinya punya bekal hafalan Al-Quran, bekal bahasanya, bekal ilmu syar'inya, tahu tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal. Pelakunya S2. Nah, ini musibah ya artinya. Wah, nggak ngerti saya ini. Artinya saya berpikir gini, saya punya lembaga ketika kita mentarbiyah anak-anak di permukaan dengan kurikulum kita lakukan, lalu dia masuk ke dalam apalagi sisi-sisi strategis gitu di keasramaan yang mereka berinteraksi dengan secara langsung. Ini laten bukan sih, San? Sangat. Ya. Dan mereka terstruktur, bukannya sporadis begitu saja. Terstruktur. Kita sampai bisa mendeteksi dari satu orang itu memiliki 18 grup WhatsApp. Yang rata-rata satu grup itu ada 100 anggota yang tetap di situ. Artinya ada potensi dari satu orang itu berkomunikasi dengan 2.000 orang. Bayangkan kalau satu orang berkomunikasi dengan 2.000 orang LGBT dari berbagai wilayah gitu ya. Artinya mereka punya jaringan yang kuat. Dan mereka intent membagikan link-link mereka. Pantas bunuh ya hukumnya ya. Masya Allah ya. Ya Allah Karim, saya baru... Wah luar biasa ini Ustadz. Oh ya Ustadz, gini, ada yang mengganjal beberapa kan, cuman mungkin perdebatan ini sudah beberapa kali terjawab gitu ya. Kita bisa pastikan bahwa LGBT, kan gini, banyak pertanyaan-pertanyaan termasuk orang yang ketemu dengan saya dan lain-lain, dia kemudian pertanyaan di sosmed dan lain-lain, di pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Mereka sejak kecil mengalami seperti perasaan-perasaan tertentu, sehingga mereka lalu ada yang berhasil terus menahannya, sebagian lagi lebih banyak tidak bisa menahan. Pertanyaannya, walaupun ini Islam tidak ada kan dasar hukumnya baik dari medis ataupun secara ilmiah, baik dalil maupun penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa hal seperti ini ada secara fitrah seperti itu. Ya, kalau bicara agama ya sudah pasti fitrah kita kan dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya hukum asalnya kita ini lurus, bersih dan di atas tauhid. Nggak mungkin orang yang bertauhid itu memiliki penyakit ini. Artinya ada pengaruh-pengaruh eksternal maupun internal.
ini biasanya faktor besarnya adalah faktor tadi lingkungan dan keluarga. Eksternal berarti ya? Eksternal dan internal. Ya kenapa? Karena hari ini LGBT itu bukan lagi sebagai sebuah yang tabu, bahkan menjadi gaya hidup. Bayangkan, kalau itu sudah menjadi lifestyle, gaya hidup ya seseorang, berarti kan itu menjadi agama dia. Ideologi dia jadi. Ideologi gitu ya, isme dia. Isme dia. Iya, kan sekarang saja banyak itu orang-orang yang mencoba membela baik pura-pura moderat ataupun terang-terangan. Ya lihat saja, kalau kita lihat di YouTube ya tentang analisa apakah LGBT ini penyakit jiwa, itu akan ada kontroversi. Ya, kemarin saya baru menyimak ada seorang dokter jiwa, dia bilang ini bukan penyakit jiwa dan biarkan ini sebagai sebuah kehidupan lain yang kita kenal, dan ini pun seolah-olah dibenturkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menganggap ini hanya sebuah pencarian kesenangan biasa saja. Mereka, ya biasa saja. Sebagaimana orang mau rekreasi kemana gitu ya. Ya pilihan hidup. Oh iya gitu. Orang mau milih menu apa, mungkin kuliner silakan, gitu aja gitu. Seperti itu. Jadi sudah tidak merasa ini, dan kita lihat memang ya kalau di kita sendiri saya lihat masih sangat lemah. Bagaimana upaya-upaya kita di relawan kemanusiaan, baik berupa support bagaimana mengentaskan masalah ini, apalagi dari pemangku kebijakan. Jadi ini mudah-mudahan dari podcast kita ini mudah-mudahan ada tersebar banyak kemudian orang yang mulai ikut prihatin, kemudian ikut mau bergabung dengan Pak Ustadz, terutama Pak Ustadz Zarkas. Oke Pak Ustadz, begini, nah terutama kalau kita sudah tahu betapa bahayanya tadi Bapak sudah menggambarkan orang yang paling puncak yang kena itu berbaju agama dan lain-lain. Itu artinya kalau ke bawahnya udah nggak bisa dibahas lagi. Betul. Oke, sekarang yang terpenting berikutnya, langkah apa yang bisa kita lakukan sih untuk mengantisipasi ini? Ya, kalau kita lihat secara ya meluas gitu ya, kita ukurannya dunia lah ya. Taruh saja kita misalnya membuat satu postingan di akun media sosial, Facebook misalnya. Ketika kita memang secara literal menuliskan LGBT, itu pasti kan algoritmanya. Kalau saya sih lihat indikasi ini adalah desain besar gitu bukannya ini green design memang. Sampai-sampai media sosial sendiri ya untuk urusan kayak gini kita terkena, bahkan tidak sedikit akun-akun media sosial teman-teman relawan itu ketika kita posting tentang masalah ini di-banned gitu ya, hilang saja akun. Apa ini bisa naik juga dengan itu kalau naik? Yang kita tapi itu konsekuensi. Tinggal kita ya artinya gini ya, lihat dari situ saja yang sederhana. Kita nggak usah bicara global ya. Apalagi kita dengar bahwa memang ya isunya dari proposal mereka didukung oleh 2 divisi dari organisasi besar dunia, UN. Ya, banyak seperti UN? itu. Ya. Apa itu satu divisi? Ya. Kalau yang saya baca sih USAID dan UNDP. Kalau USAID itu berkaitan dengan apa itu? Ya berkaitan dengan bagaimana mereka targetnya mungkin USAID itu apa sih, badan menengah badan kemanusiaan. Kemanusiaan terus satu lagi? Terus satu UNDP. UNDP itu bergerak di apa tuh? Ya sama di bidang-bidang kemanusiaan dan kemanusiaan. Ya. Artinya support ini bukan support main-main gitu. Kan sudah 33 negara yang mengesahkan nikah sesama jenis. 33 negara? Iya, hari ini 33 negara yang saya baca. Aja nih, Masya Allah. Nah, artinya Indonesia ini target karena apa? Indonesia kan masyarakatnya besar. Ya, artinya bayangkan gitu ya bagaimana keberbahayaan ini. Sebenarnya ini bukan hanya masalah Islam. Ini masalah kedaulatan manusia, kehidupannya akan terancam. Karena gini ya. Perspektifnya luas tadi. Ya, orang-orang yang punya nilai kecerdasan minimal saja ini akan menolak gitu. Bagaimana manusia akan berkembang biak gitu, memperbanyak keturunannya ketika ini terjadi satu pilihan. Ya, pilihan hidup yang dia boleh menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana nanti kehidupan kita? Ini kan permasalahan bukan hanya permasalahan agama Islam. Ini permasalahan manusia secara umum di seluruh dunia. Semua agama juga mungkin sama ya? Ya sama. Artinya kita tidak perlu bawa agama dalam menilai ini sebuah penyimpangan. Terlalu ini ya. Makanya orang-orang yang mendukung ini, yang pura-pura moderat padahal dia memang condong, ya gini kita khawatirkan menjadi bagian dari mereka, sebagaimana kaum Lut juga dibinasakan ketika Allah memerintahkan, wahai Lut segera keluar dari negerimu. Ya, ajak orang-orang yang beriman kecuali istrimu ditinggalkan. Ya, tentu dengan syarat jangan menoleh. Ya. Artinya Allah pilih tuh ya orang-orang yang diam,
terhadap perkara ini. Oh. Ya, orang-orang yang pura-pura moderat membela dengan dalil-dalil banyak, dalil medis segala macam. Orang-orang yang membiayainya, ya, ini kan akan terkena semua. Ya, laknat Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari ini. Cuma kan kita bicaranya adalah ini kebutuhan manusia secara umum. Ya, semua agama. Ya, dan kita terancam kehidupan manusia itu. Ya, artinya sebenarnya nggak perlu kita memiliki kecerdasan lebih untuk menilai ini sebagai sebuah penyimpangan. Nggak perlu ada perdebatan lagi. Bagaimana manusia akan nanti, ya, akan berkembang biak melahirkan generasi-generasi yang baik ketika memang mereka punya gaya hidup, ya. Bahkan kita katakan, ya, seekor ayam jago kalau dia ingin melakukan keinginan syahwatnya, dia akan mengejar ayam betina. Iya, kucing ya. Kucing ya, kalau dia ingin punya keturunan, ingin melampiaskan syahwatnya, nggak mungkin ngejar kucing jantan. Artinya memang kehidupan mereka itu di level terendah. Pantas disebut lebih rendah dari binatang Dari ya. binatang, Karena kita gitu. belum punya data hewan nyari sesama. Nggak ada gitu. Sampai saat ini pasti kucing saya segarang apapun akan dicari perempuan. Masya Allah. Iya, yang betina gitu ya. Seperti itu. Nggak ada kerbau itu kawin dengan kerbau laki-laki. Antisipasinya tadi Tat lebih Ya, spesifik mungkin. hari ini kan kita dihadapkan dengan banyak masalah, tantangan dalam masalah Multidimensi ini. ini, Nggak masalah bisa sosial. ya seorang saya Jarkasi siapa gitu, punya kekuatan apa? Kita nggak punya kekuatan strategis. Kita hanya ingin mengaplikasikan nilai tuntutan iman dari Rabbul Alamin. Itu yang terpenting. Selebihnya ya keterbatasan kita. Semoga Allah maafkan. Gitu ya. Saya ingin mengajak, ayo kita gerakan ya sama-sama dari keluarga kita, ya orang-orang yang kita cintai, selamatkan. Minimal ada edukasi. Karena hari ini sangat minim sekali edukasi tentang bahaya ini. Kalau bahaya miras, bahaya COVID, Sudah banyak itu ya. saya kalau perlu kita buat gugus anti LGBT. Ya, Wah, bukan hanya menarik gugus nih, COVID menarik, ya. menarik. Artinya kita ingin bukan apa-apa, kita ingin menyelamatkan generasi kita ke depan. Iya. Ya, karena ini bukan hanya jijik di sisi kemanusiaan. Ya, tapi Allah sudah melaknat orang-orangnya dan Rasulullah SAW melaknat ya. Ya, barang siapa yang kehidupannya seperti kaum Lut, kaum Sodom, terlaknatlah dia. Artinya kan ini warning agama itu kan bukan warning main-main gitu ya. Yang harus kita segera ya menghindar atau kita berupaya untuk mengkonternya. Ya, upaya-upaya kita hari ini ya saya sih memang lebih ingin dengan cara-cara ya soft power lah bahasanya, mengedukasi, karena memang mereka juga bukan hanya semuanya bukan pelaku. Ya kalau saya bilang bukan semuanya predator, ada juga tadi level-levelnya berbeda-beda. Betul. Bahkan satu minggu kemarin saya di WhatsApp oleh nomor saya yang tidak kenal gitu ya, Ustadz, saya ada di bagian itu, di bagian lingkaran orang-orang penyuka sesama jenis. Cuman saya ini nggak sanggup untuk melawan ya hawa nafsu saya. Ya sampai dia mau ya konseling lah, bahasanya mau diskusi gitu kan. Saya juga bukan seorang psikolog, bukan seorang psikiater, nggak punya basic itu. Ya artinya keterbatasan ilmu saya nggak ini. Akhirnya dia berasal dari Cianjur, nggak sanggup. Jadi kalau mereka sudah bersama-sama dengan mereka, itu seolah-olah punya dunia baru. Udah terlupakan tuh urusan-urusan ancaman agama, urusan akhirat. Jadi seperti tersihir gitu ya? Seperti tersihir. Dan seperti hilang nilai-nilai kemanusiaan yang berakal itu. Itu, iya. Nah, itu seperti itu. Ini kan bencana ya kemanusiaan besar. Ya, saya kemarin diskusi sama teman-teman relawan se-Jawa Barat, ada tiga relawan ini juga LGBT dia? Relawan umum, relawan se-Jawa Barat dan Banten gitu ya, kumpul. Iya, kita mensosialisasikan tentang program-program kemanusiaan kita, masya Allah, ya alhamdulillah gitu ya. Perhatian teman-teman di lapangan tuh masya Allah gitu ya. Lalu saya menyampaikan ini, sampai saya challenge gitu ya. Ayo, siapa yang mau angkat ini sebagai produk utama dari program kemanusiaan? Wow, masya Allah ya. Lalu ada yang sampingnya berbisik, berat Sad. Gitu ya. Oh, bilang berat? Ya berat gitu ya. Ya ada biasa apa? Ya pertama ini gitu ya. Kurang menarik apa mungkin? Kurang menarik dan terlalu besar risikonya. Karena kan kita pelaku itu orang yang berkecimpung itu kan punya potensi tertular, Pak. Bahkan saya ini penyakit itu ya? Iya. Menular kali ya? Menular ini. Ya, saya nggak menular, kenapa? Ya.
Nggak tahu sebabnya apa, karena kan sampai seorang dokter ahli kejiwaan itu kita nggak tahu sebabnya kayak gimana. Kalau saya lihatnya mungkin dari ain bisa saja, kan kita mengimani itu, ya apa namanya pandangan mata yang ditunggangi oleh setan, karena kekaguman dari ketampanan segala macam itu bisa Rasulullah jadi. bilang, Rasulullah berhati-hatikan pemuda yang klimis itu. Nah, kan? seperti itu kan. Tapi kita lebih mengimani kabar dari nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini penyakit yang saya berprinsip ini menular, dan banyak yang nolak ini sebagai penyakit menular. Oke, walaupun tadi nampaknya berat dan juga orang melihat berat, tentu kita tidak juga bakal diam mungkin Ustaz ya. Kita lakukan apa saja mungkin yang bisa, terutama antum mungkin bisa menjadi lokomotifnya gitu kan, seperti itu. Nah Ustaz, baik, mungkin nanti kita akan bicarakan dalam pembicaraan-pembicaraan jauh lebih rinci mungkin ya di podcast-podcast berikutnya. Oke, sekarang yang paling penting berikutnya, nah pentingnya supaya kita punya kewaspadaan. Kewaspadaan hanya bisa didapat kalau kita bisa mendapatkan ciri-ciri dan identifikasi. Betul. Kayak apa sih? Kira-kira yang antum sudah temukan, baik pengetahuan antum dari kemudian pengalaman antum, itu apa saja yang bisa kita bagi buat semua pemirsa? Ya, baik pemirsa Alma TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak bisa banyak memberikan identifikasi secara fisik ya. Cuma ada beberapa pengalaman gitu ya. Gejala-gejalanya biasanya ketika dia punya sifat berlebihan. Ya hari ini kita saksikan kan seorang entertainment, ya dia memperlakukan boneka bayi ya. Oh, boneka idol, ya, apa namanya, boneka arwah. Spirit doll ya, itu boneka arwah itu dalam halusinasi dia, saya kan halusinasi dia ini adalah hidup dan akan punya kehidupan dan diperlakukan sebagai orang hidup. Saya teringat dengan kasus yang tangani ketika saya berdiskusi langsung dengan pelakunya. Jadi dia itu nggak bisa tidur, ya sampai kalau dia tuh laki-laki dia tidur dengan guling, lalu guling itu dipakaikan pakaian perempuan. Ini halusinasi dia karena mungkin ketika itu dia tidak bisa bertemu dengan pasangannya. Dia pakaikan guling itu dengan pakaian-pakaian perempuan, lalu dia berhalusinasi dia sedang bersama pasangannya. Baik. Nah, dan dia ketika dia sudah itu, dia anggap ini bernyawa dan bisa memuaskan nafsu setannya. Saya tidak menyebutkan nafsu binatang karena tadi binatang itu levelnya masih di atas level LGBT ya. Itu nafsu setan, ya. Ya tadi karena memang ya tidak ada yang berhalusinasi ini kecuali ya kaum yang seperti ini. Berimajinasi itu ya. Ya, halusinasi itu. Jadi mereka bagaimana sesuatu yang tidak masuk akal pun mereka akan tempuh karena memang akalnya sudah rusak. Ini yang dari sisi orang-orang yang memang sudah parah ya terpapar gitu ya. Bahkan ada yang ya mereka itu tidak lepas dari namanya video-video porno. Oh itu pasti itu ya? Ya. Itu bahkan, pil trigger nomor 1 kayaknya itu. Ya, dan dia tidak akan bisa ya tidur istirahat sebelum mengkonsumsi itu. Jadi namanya ada narkolema ya. Narkolema itu narkoba lewat mata. Tontonan-tontonan yang para ahli bilang kalau nggak salah film porno itu jauh lebih memabukkan dibanding narkoba kan? Betul. Lebih meracuni otak. Apalagi sekarang media-media sekarang kan walaupun dia nggak bertemu secara offline gitu ya, bisa lewat video call. Ini juga jadi media mereka untuk menyalurkan. Oh iya ya. Berikutnya adalah jadi kalau dulu beberapa tahun silam orang mau jadi bandel harus keluar. Harus keluar. Kalau sekarang orang nggak cukup perlu di kamar. Makanya untuk mengidentifikasi ya untuk para pemirsa Alma TV, hari ini kalau kita seorang orang tua ya, lalu punya anak, maka jangan ragu-ragu untuk mengakses, mengetahui aktivitas anak-anak kita di media sosial. Ya. Kenapa? Ini sangat penting sebagai sebuah konsekuensi untuk penjagaan. Karena hari ini tadi mereka punya dua dunia, yang satu dunianya dunia nyata sebagaimana kehidupan kita. Di sisi lain, ya mereka punya dunia yang ini mereka buat sendiri, gitu. Artinya identifikasinya apa? Ya itu tadi kita analisa. Kan interaksi mereka yang paling banyak di media sosial. Nah, yang saya temukan kan kenapa saya bisa diskusi dan mengajak dia untuk bekerja sama sebagai sejauh mana melihat jaringan mereka. Sampai dia itu ada salah satunya dia admin dari grup WhatsApp yang isinya itu adalah pelaku sama jenis. Dari 18 grup WhatsApp, dari ribuan video yang dia miliki. Belum lagi gambar sekitar 3.000 sampai 5.000 gambar semuanya seperti itu. Itu kalau di grup WhatsApp mereka bagi-bagi begitu juga? Bagi, dia bukan buat link. Nanti setiap orang itu bahkan seperti punya link sendiri, sampai internasional.
Atau bahkan mereka mungkin bikin sendiri, kemudian mereka bagi situ. Ya gitu, bagian situ. Ada yang dan sekarang itu mereka ada berbagai macam kalangan. Ada yang saya kenali itu namanya SSJ biru abu-abu. Ini tren mereka saat ini. Dari kalangan anak-anak usia SMP, trennya LGBT saat ini. SMP, Pak. Ya, ada lagi seperti Himaho, Himpunan Mahasiswa Homo. Mereka buat kayak gitu. Ada tuh. Ada, Pak. Ada lagi yang seperti yang tua bangka lah yang enggak seperti banyak. Dan mereka itu udah berklaster-klaster. Ini klasternya anak-anak ini. Ini anak-anak yang SD kelas 5 sudah mulai terpapar Pak hari ini. Karena tadi mereka itu media. Hari ini kita mungkin kenalkan secara manual, orang tua mendidiknya secara dengan qudwah, dengan contoh, dengan bilhal. Tapi mereka kan terdidik dari media sosial. Iya. Dari visualisasi, dari bacaan, dari itu yang merusak. Makanya pendidikan hari ini kita kaitkan ya. Pendidikan hari ini tidak bisa dikaitkan dengan bagaimana konsep klasikal 15 tahun 20 tahun yang lalu. Kalau hari ini anak-anak SMP, dulu SMA itu kalau di pesantren itu baru dikenalkan tentang fikih-fikih hubungan intim. Ini harus dipercepat. Sebagaimana kan disepakati oleh para pakar, ini era disrupsi, era percepatan. Artinya kurikulum kita pun harus menyesuaikan. Jangan sampai kalau kita tahan-tahan kurikulum, artinya pencerahan bagaimana kebutuhan seksual ini terjaga di atas fitrahnya dan bimbingan al-Islam, kan selamat. Ya, kalau terlambat kalah cepat sama penjahat. Iya, karena mereka akan lebih banyak dapat informasi dari media sosial. Gurunya ada di internet sana ya. Dan tempat hari ini yang paling aman adalah pesantren. Terus terang saja ya, dengan berbagai kekurangannya gitu ya, tentu pesantren ya. Alhamdulillah nih Almani punya TV Almani punya pesantren. Bagaimanapun. Ya kenapa? Karena dia pembimbingan 24 jam pengawasan. Tidak ada media sosial dalam aktivitasnya. Itu. Ya. Waduh, Masya Allah ya. Artinya gitu seperti itu. Oke Ustadz, jadi kalau identifikasi mungkin nggak juga bisa spesifik Ustadz? Nggak bisa. Karena mereka tadi Ustadz bilang bisa seperti punya teknik bunglon. Iya, betul. Dan mereka juga kadang-kadang menutupi siapa dia. Betul. Dan dia, ya itu yang kita bingung hari. Dan hari ini kita kebingungan. Ketika ini terungkap, ya mau diapain gitu. Karena sampai saat ini saya tahu tidak ada satupun payung hukum yang bisa menjerat mereka dipidanakan kecuali kasus-kasus misalnya pedofilia, pelecehan seksual. Itu pun kalau si korbannya melaporkan. Oke Ustadz, jadi kata Ustadz tadi kalau pedofil berarti dia melakukan itu bisa dikenakan gitu kan ya? Iya, kalau korbannya melapor. Kalau melapor juga itu. Iya. Terus kemudian kalau misalnya mereka homo, mereka suka ditangkap sama trantip gitu ya misalnya. Itu nggak bisa itu. Ya gini ya, seperti kita menertibkan pelacur. Pelacur kan itu ketika kita ada pelacuran misalnya di satu tempat, kita laporkan. Itu kan hanya ditertibkan, Pak. Dibina di dinas sosial karena kalau di situ kecuali situ ada narkoba. Oh, itu lain. Lain lagi ya, adanya kasus kasus tambahan. Kalau kasusnya hanya pelacuran itu hanya dibina saja, dibina di dinas sosial, diberikan pelatihan. Lepas sudah. Iya, setelah itu lepas kembali balik lagi ke jalanan gitu. Sebagaimana ketika kasus ini kita ungkap pun hari ini kita hanya paling terantibum ya. Mereka ketika misalnya gini, ada di satu taman kota misalnya kita lihat laki-laki sedang pegangan tangan atau sedang pelukan. Ini udah banyak nih. Ya, kan kita lihat ya. Dulu kan kita kenalnya hanya di mall-mall di apa? Ini udah berani nih sekarang nih. Saya lihat juga masalahnya. Dan itu dulu kan kita lihatnya di salon-salon gitu. Gesturnya kita bisa lihat dulu. Ya agak melambai-lambai mungkin bahasa sekarang ya. Kalau sekarang enggak. Ya, sekarang bahkan yang kita nggak duga sekalipun ya dari postur tubuhnya nggak meyakinkan dia seorang ini sekarang terjadi. Betul sekali Ustaz, Masya Allah. Identifikasi hari ini yang kita lihat adalah kehidupan dia di kehidupan lain itu media sosial. Maka orang tua saya sih memberikan ini pesan buat orang tua nih Ustaz, gimana Ustaz? Pesan untuk orang tua pertama ya kalau saya mengatakan untuk antisipasinya pertama kalau dia namanya tidak mencerminkan nama yang baik ganti nama. Iya, karena nama itu kan doa. Ya. Artinya setiap orang itu nama yang baik maka mudah-mudahan menjadi doa orang tua dan menjadi kebaikan. Yang kedua, kita wajib mengakses kehidupan mereka di dunia maya, dunia sosial. Oh, berarti harus dilakukan lebih itu lagi ya, lebih teliti lagi. Lebih teliti.
Cuman masalahnya anak-anak hari ini lebih pintar daripada orang tua, masalahnya itu kan yang jadi masalah baru. Jadi berarti udah aja kucing-kucingan aja ya. Kucing-kucingan. Ya, yang selanjutnya ya kita lihat dengan siapa dia berteman. Karena memang terus terang saja banyak pemicunya, salah satunya kadang-kadang kesalahan kita juga sebagai masyarakat. Gini ya. Ketika ada kita menemukan satu orang yang punya gestur tubuh seperti perempuan misalnya, laki-laki. Nah, kita suka manggilnya ongki gitu ya, emon. Dijadiin. Nah, dia kan bercandaan. itu kan adalah seperti sugesti dia, ongki. Saya ini bukan laki-laki. Akhirnya disitulah dia mengekspresikan dirinya ketika merasa dibully. Itu kan bulian yang paling dalam, Pak. Ya, tentang genetik ini, tentang jenis kelamin ini kan bulian yang menurut kita sih bercanda. Tapi menurut mereka ini adalah sebuah melukai kejiwaannya. Makanya ketika ada orang-orang atau yang memiliki Allah takdirkan misalnya gesturnya seperti perempuan, justru kita harus bangun mental kelelakiannya, bukan malah dibully seperti itu, dipanggil yang identik dengan nama-nama. Lagian kemudian juga dijadikan bercanda-bercandaan dan dijadikan dimasukkan ya itu dalam humor, dalam apa-apa, di tetangga juga jadi seperti nerima juga. Jangankan itu, Pak. Ketika ada banci bencong ngamen aja kita kasih duit, kita senang. Iya, itu. Nah, itu masalahnya. Itu kan bagian dari saya Masya Allah. Artinya kan ini memang kita menjadi bagian bagaimana hari ini yuk kita perbaiki sama-sama, bahasanya gitu ya. Kita rubah pemikiran kita. Yang selanjutnya ini harus kita perangi dengan cara tadi. Ya, salah satunya ya kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kita lihat secara hukum fikihnya pun mereka tidak ada pengampunan ketika terlaku. Hukumannya pun kan menurut beberapa kalangan imam mazhab ya dikatakan diangkat kakinya di bagian atas, naik ke gedung dan lemparkan. Artinya memang konsekuensinya berat. Ya cuma kan kita lagi-lagi bicara realita di negeri kita, bagaimana kita meminimalisir dan menyelamatkan. Kita sih, makanya saya ya siap untuk berbagi pengalaman, bisa jika ada lembaga-lembaga pendidikan, majelis taklim, atau komunitas-komunitas ingin berbagi yuk gitu, supaya informasi ini berkembang dan kita sepakati ini harus menjadi misi kita sama-sama. Seperti itu. Kenapa nggak mungkin? Jangan-jangan antara aktivis anti mereka ini, anti LGBT ini dengan mereka tuh bisa 1:20 atau 50, bayangkan gitu. Dan yang saya tangani itu sampai hari ini belum ada satupun yang terbukti dia kembali lagi walaupun tertangkap basah. Maksudnya, Bapak, Ustadz tanganin, ya, saya tangani, saya tahu kehidupan dia seperti apa, dia pun, dan sampai terakhir dia bilang, ya pesimis gitu bahasanya, doain saja mudah-mudahan saya bisa berubah. Artinya kan ketika dia berkata itu, dia sendiri nggak yakin bahwa dia bisa berubah. Karena emang penyakit ini tidak ada sejarahnya ketika dia sudah menjadi seorang predator ya, yang ada dendam. Dia kan banyak kan orang pendendam. Makanya kan banyak juga kasus-kasus mutilasi mereka yang melakukan gitu. Mereka tuh kejam gitu bahasanya ya. Jadi Ustadz mau bicara artinya dari realita yang Ustadz tangani ini, akhir dari kasus-kasus seperti ini tuh ngambang begitu? Itu aja. Karena emang gitu ketika kita naikkan, gitu iya kalau kita mau laporkan misalnya ke hukum misalnya, sampai saat ini saya bingung mau pakainya pasal yang mana, dan saya juga bukan bidang itu. Saya ingin kenapa masuk ke dalamnya, kita mengetahui sejauh mana keberbahayaan mereka dalam kehidupan kita. Bukankah Lut alaihissalam dan kaumnya, negerinya dibalikan, diajukan dan dilempari dengan batu-batu panas karena sebab tadi, bukannya Lut nggak maksimal berdakwah. Kurang apa Lut coba? Di masa Ibrahim, di masa itu nabi pilihan Allah sebagai Abul Anbiya, Khalilullah. Ya artinya masa-masa kemuliaan tauhid itu ditegakkan. Ya, tapi sampai Lut mengeluh pada Robnya, kalau saja aku punya kekuatan ini dan itu, tentu aku untuk mencegah mereka aku lakukan. Akhirnya Lut sampai mendoakan ya keburukan bagi kaumnya karena memang sudah pada puncaknya dan ini sudah tidak terkendali. Bayangkan tamu terhormatnya ya yang itu direkomendasikan Ibrahim alaihissalam jadi sasaran, dikelilingi rumah Lut itu bagaimana untuk bisa menjamah, padahal ini malaikat yang memang dikatakan sebagai bentuk ujian. Maka jadi gini, kalau bahasa pesimis saya di dakwah ya, kalaupun ya bahasanya ya naudzubillah Allah datangkan hukuman terhadap satu sebab perkara ini, minimal kita orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Lut dikeluarkan dari sebuah negeri. Kalau saya itu bahasa pesimisnya, minimal itu ya. Bahasa pesimis ya, walaupun dakwah nggak boleh. Kalau datang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, saking berat bobot timbang ini, ya minimal kita orang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dari sebuah
negeri sudah tidak terkendali. Tapi kita yakin kalau kita punya kebersamaan, kepedulian, ya mengcounter mereka dengan harus cara-cara coba ya, arif harus terus berjuang ya. yang baru terkena virusnya kita treatment, kita konseling, kita perbaiki, semua psikiater dan psikolog turun dan sepakati ini adalah musibah, tidak lagi berkutat terhadap masalah-masalah ya perdebatan begini begitu, fokus pada penyelesaiannya. Saya yakin ya negeri kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti langkahnya mesti sistemik. Ya, mesti betul. terpadu. Ya, Baik. seperti itu. Baik Ustadz Zarkasi, Masya Allah ya, tadi kita sudah melihat pengalaman-pengalaman dari beliau, kemudian keberbahayaan yang luar biasa. Mungkin kita akan nanti sambung dari beberapa pembicaraan terus di podcast di pemirsa Alma TV. Tentu pembicaraan kali ini baru sebagai awalan dan mukaddimah dari beliau, dan tadi beliau sudah membuka diri Ustadz, yaitu bahwa beliau kepada siapa saja pemirsa yang punya concern seperti ini atau bahkan anggota keluarganya sudah ada yang terkena dengan permasalahan seperti ini, tentu sesuatu yang nggak main-main lagi. Betul. Bisa mungkin menghubungi beliau, nanti kita kasih sharing ya. Sharing bisa dilihat di deskripsi nomor beliau. Mudah-mudahan kita masih bisa sambung untuk pertemuan-pertemuan berikutnya di podcast-podcast berikutnya, suatu yang sangat menarik. Semoga ini semua bermanfaat bagi pemirsa Alma TV. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.